Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita mengucap syukur pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk ber-IHMPA. Walaupun pagi ini kita masih ber-IHMPA melalui online atau YouTube. Adik-adik senang kan? Senang, Cisanti juga amat sangat senang. Kenapa? Benar, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita. Kita boleh tidur. Dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Oke? Tapi adik-adik pasti senang kan? Sama halnya Cisanti juga senang. Karena kenapa kita senang? Siapa sumber kesenangan itu? Kesukacitaan itu sumbernya adalah Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Tuhan Yesus selamatkan. Itu yang membuat kita bersukacita. Oke? Ci, ada pertanyaan kayak gini nih adik-adik. Ci, tapi aku kalau ngelihat pelangi, aku juga senang. Aku senang melihat keindahannya. Oh, Tuhan Yesus lebih dari itu. Oh, Ci, tapi kalau aku lihat bintang di langit yang berkelap-kelip seperti berlian, seperti cahaya yang berpancar gitu. Oh, aku senang melihat keindahan itu. Aku bersukacita. Oh, Tuhan Yesus lebih dari keindahan bintang-bintang di langit. Tuhan Yesus lebih dari bunga-bunga yang ada di padang, di ladang yang indah. Tuhan Yesus lebih dari itu. Oke, kita mau nyanyi satu lagu ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang,
yang adalah sumber sukacita kita, Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, menyelamatkan kita, menjaga kita, memelihara kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, kita punya tugas nih, yaitu mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Kita taat. Oke? Kita akan nyanyikan lagu ini. Yang satu ini BAIK baik dan TAET. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam IHMPA kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Sebelumnya kita nyanyi sama-sama tanganku ada dua ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh berkumpul bersama untuk IHMPA. Tuhan Yesus sertai ibadah ini dari pertama, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita yang akan dibawakan oleh Cimoli, kita mau sama-sama nyanyi lagu sesuai dengan cerita pada hari ini. Judulnya Di Hari Pentakosta, Kidung Ceria 112. Yuk kita sama-sama nyanyi di hari 2, 3. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Kita nyanyi sekali lagi ya. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Ya adik-adik, sekarang kita siap mendengarkan cerita seru di
di hari ini dan pastikan adik-adik duduk tenang ya dan mendengarkan dengan baik apa cerita yang disampaikan oleh Cimoldi pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Cimoldi, kita akan berdoa dulu. Cimoldi mau mengundang adik-adik. Untuk itu adik Fredo kita lipat tangannya, adik Catherine kita tutup matanya, adik Ben kita tutup kepalanya, dan adik-adik sekalian kita akan berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Cimoldi. Tuhan berkati cerita hari ini yang akan kami dengar supaya dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami selalu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita juga, Cimoldi mau mengajak untuk kita bernyanyi bersama satu lagu untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi baca kitab suci. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik, dengan Cimoldi tentunya. Oke? 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, cerita kita hari ini diambil dari Alkitab, tepatnya pada kitab Kisah Para Rasul 2. Nah, adik-adik, di sini ada satu cerita yang terjadi di kota Yerusalem. Ada apa ya kira-kira adik-adik? Oke deh, untuk itu kita langsung saja pergi menuju kota Yerusalem. Ayo adik-adik. Wah, adik-adik, ramai sekali ya di kota Yerusalem. Adik-adik lihat tidak? Wah, banyak orang berdatangan ke Yerusalem. Tapi adik-adik, di mana ya murid-murid Tuhan Yesus? Adik-adik, lihat tidak? Di mana murid-murid Tuhan Yesus? Oh, Cimoldi, lihat ya, ternyata ada di sana adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus berada. Mereka sedang berkumpul di sebuah rumah ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat kan ya? Nah, apa ya yang sedang mereka lakukan? Oh, Cimoldi tahu. Mereka sedang berdoa dan membaca Alkitab tentunya. Tapi adik-adik lihat gak ya? Di mana ya Tuhan Yesus berada? Kok Cimoldi tidak melihat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ya? Oh ya, Cimoldi juga baru ingat. Ternyata Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Minggu lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke sebuah bukit. Lalu Tuhan Yesus terangkat naik ke atas sampai menutup awan dan sampai Tuhan Yesus tidak terlihat lagi. Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum itu adik-adik, Cici mau ngasih tahu nih. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, Ia memberi pesan kepada murid-muridnya. Pesan yang sangat penting. Ada yang tahu nggak adik-adik? Pesan apa yang kira-kira Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya? Ada yang tahu? Adik-adik, ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, Cimoldi kasih tahu nih. Pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya ialah Tuhan Yesus berkata, tinggallah di Yerusalem. Jangan kemana-mana, akan datang seorang penolong kepadamu. Tinggallah di Yerusalem,
jangan kemana-mana, akan datang seorang penolong kepadamu. Dan dari situ, murid-murid Tuhan Yesus tetap tinggal di Yerusalem. Adik-adik, lalu tiba-tiba ada suara berasal dari langit. Coba adik-adik dengar, ada suara apa ya ini adik-adik? Wah, suara itu kan suara angin kencang adik-adik. Wah, adik-adik lihat kan, suara angin itu kencang sekali. Tapi yang anehnya itu tidak membuat pintu dan jendelanya bergoyang. Aneh sekali bukan adik-adik? Wah, tapi adik-adik ada hal aneh lagi yang terjadi. Adik-adik lihat kan sesuatu yang berada di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Wah, adik-adik lihat apa itu? Wah, seperti api. Itu kan api adik-adik. Wah, ada kebakaran. Aduh, gimana nih adik-adik? Ada kebakaran. Aduh, Enci takut nih. Aduh, loh. Tapi adik-adik, itu ternyata bukan api. Api itu ada di setiap kepala murid Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lihat kan? Tapi api itu tidak membakar rambut murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lihat rambut murid-murid Tuhan Yesus tetap baik-baik saja. Jadi apa itu sebenarnya adik-adik? Nah, ternyata adik-adik Cimoli baru ingat. Itu adalah penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sudah datang adik-adik. Namanya adalah Roh Kudus. Siapa adik-adik namanya? Namanya ialah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu datang dan tinggal di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus dan membuat hati murid-murid Tuhan Yesus sangat bergembira. Murid-murid Tuhan Yesus memuji-muji Tuhan dengan sangat bergembira. Dan banyak adik-adik lihat di luar sana mendengar suara angin kencang yang tadi. Mereka datang mendekati rumah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat apa sih yang terjadi di rumah murid-murid Tuhan Yesus. Dan adik-adik, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus itu sudah dimasuki oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati Petrus. Dan Petrus menjadi berani dan sudah tidak takut lagi. Petrus seketika keluar dari rumah dan berdiri di hadapan orang-orang banyak yang telah mengelilingi rumah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Yesus berkata kepada orang-orang banyak, Ia bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi manusia berdosa. Dan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menanggung dosa kita. Dan siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Ketika orang-orang banyak itu mendengar yang diceritakan oleh Petrus adik-adik, seketika mereka menjadi sedih adik-adik. Mereka bersedih karena mereka tahu dosa mereka itu banyak. Dan adik-adik mereka bingung harus berbuat apa. Seketika Yesus berkata kepada orang-orang banyak di situ. Petrus berkata, percayalah kepada Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Dan maka dari itu orang-orang banyak yang mendengar perkataan Petrus, mereka langsung percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga menerima Roh Kudus di dalam diri mereka. Adik-adik, Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu adalah Allah yang tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Untuk apa Roh Kudus tinggal di dalam hati? Untuk menolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang berani dalam melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, kadang kita suka lupa untuk berani berbuat baik kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada mama, papa, kakak, adik, atau bahkan teman kita sendiri. Nah, Roh Kudus itu mengingatkan adik-adik.
bagaimana caranya kita berbuat baik. Nah, adik-adik, misalnya nih ya, kalau adik-adik lihat ada teman kita yang sedang berantem atau saudara kita yang sedang berantem, kita sebaiknya melerai mereka. Adik-adik, bilang kepada mereka, kita itu teman, jadi tidak boleh berantem. Kita itu saudara, harus saling mengasihi, tidak boleh berantem. Seperti itu adik-adik. Dengan adik-adik melakukan hal tersebut, adik-adik sudah menjadi anak yang baik. Salah satu contoh anak yang baik adik-adik itu. Nah, Roh Kudus juga mengingatkan adik-adik, kalau adik-adik malas berdoa, Roh Kudus mengingatkan, ayo kita harus cepat-cepat berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberi kuasa Roh Kudus di dalam diri kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dan berani berbuat baik kepada setiap orang. Jangan lupa adik-adik, kita harus berbuat baik kepada setiap orang, maupun kepada mama, papa, keluarga kita, kakak kita, om, opa, siapapun itu. Oke adik-adik, nah sekian cerita dari Cimoldi. Amin. Ya adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah menyusun gambar-gambar sesuai urutannya menjadi satu cerita seperti yang diceritakan Cimoldi tadi dan seperti film yang adik-adik tonton. Buat adik-adik, sudah disiapkan satu tulisan judul Hari Pentakosta, satu karton merah, kemudian ada 6 gambar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap gambar sudah ada tulisannya, kalimat yang menceritakan gambar tersebut. Tugas adik-adik adalah menyusun tulisan Hari Pentakosta sebagai judul. Adik-adik taruh di atas, boleh di samping, boleh di tengah, suka-suka adik-adik ya. Kemudian gambar-gambarnya ditempel, susun sesuai urutan cerita. Dilihat baik-baik, diingat tadi yang diceritakan Cimoldi dan yang ditonton di film. Kemudian baru adik-adik tempel. Oh iya, jangan lupa, adik-adik mesti siapkan lem sendiri ya. Oke, kalau sudah disusun, baru dilem. Dilem masing-masing ya. Kalau adik-adik mau gunting lagi lebih kecil, boleh dibantu oleh mama, papa, atau kakak ya. Nanti ditempel. Jangan lupa, semua gambarnya ditempel. Nah, ditempel semua ya, sesuai urutannya sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai, adik-adik pegang gambarnya sesuai urutan, kemudian foto, dan fotonya adik-adik kirim di grup. Minta tolong mama, papa, atau kakak, jangan lupa. Kalau bisa sendiri juga bagus. Terima kasih, selamat beraktivitas. Yesus menginginkan dahi bersinar baginya dimanapun kau berada, mengenalkannya bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar terus.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, memenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Adik-adik, sekarang Cimoldi mau mengajak adik-adik sekalian untuk kita lipat tangannya adik Carol, tutup matanya adik Klakson, tunduk kepalanya adik-adik sekalian. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, kita sama-sama berdoa bersama adik-adik. Mari kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kita hari ini Tuhan. Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu sertai kami, dekatkan kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan, dan bantu kami untuk selalu menjadi berani dalam melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Tuhan, bantu kami anak-anak-Mu ini untuk selalu percaya kepadamu dan menerapkan hal-hal yang baik di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan berkati cerita hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan celengan dan uang persembahannya. Kita nyanyi ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau berdoa. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Silakan duduk adik-adik. Pengumuman di pagi ini mewakili enci-enci yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang join IHMPA online hari ini. Terima kasih untuk mama papa yang setia menemani anak dalam ber-IHMPA. Terima kasih juga untuk Kak Nona dan Kak Berry untuk mengiringi musiknya dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Enci-enci dan engkungku juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Catherine. Tuhan Yesus memberkati adik Catherine dalam pertumbuhannya.
Enci undang adik-adik tetap aktif ber-IHMPA dan mengerjakan aktivitas IHMPA. Kemudian dinantikan kembali kehadiran adik-adik di ibadah minggu depan. Himbauan kepada orang tua, mohon untuk menyiapkan anak-anak sebelum beribadah, sudah sarapan dan sudah berpakaian rapi. Persembahan PA bisa dimasukkan ke celengan persembahan. Dan di akhir bulan Mei 2021 ini akan dikumpulkan. Caranya, Papa Mama dapat menghitung uang yang ada di celengan, kemudian dapat ditaruh di amplop, dituliskan nama anak, lalu dibawa ke GPIB Nazaret atau ditransfer. Jangan lupa ditulis nama anaknya. Demikian info pengumuman di pagi ini. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita menyanyi lagu Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik, bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.